Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Sengaja saya putarkan tadi video. Saya selalu kadang-kadang kalau videonya menarik ya, seperti kira-kira tiga hari yang lalu, itu hari Rabu webinarnya menarik dari Amerika. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Saya ikut itu, terutama bicara mengenai trading price actions, how to use candlestick. Ya. Dengan kemarin saya cerita kepada Pak Angelo di Green Pramuka Square, ya, sebagai day trader, kita bagaimana hanya menggunakan moving average dan candlestick saja, itu kita sudah bisa trading. Seperti dikatakan tadi oleh presenternya yang perempuan itu. Jangan macam-macam, cari yang simple-simple. Lalu saya garis bawah lagi, tadi adalah trading is not gambling. Trading itu bukan judi, dia pakai ilmu, ya, pakai macam-macam, pakai ilmu, pakai pengendalian diri dan lain-lain. Selanjutnya juga tadi disampaikan, trading itu tidak memerlukan modal yang besar. Tadi disebutkan $25.000. Oh, dengan $1.000 aja kamu cukup. $1.000 kalau kamu tradingnya benar bisa menjadi $10.000. Itu day trading. Day trading tidak memerlukan biaya yang besar. Lalu fundamental analysis, tidak usah cari-cari lah apa itu pair, apakah itu PVP kalau day trading ya, apakah itu EPS dan lain-lain, nggak usah dicari. Yang dicari adalah depan AMTA, jika application sambil jualan nih Pak Angelo. AMTA, jika application cukup ya, supaya kita tidak sebentar-sebentar membuka chart untuk melihat indikatornya bagaimana. Tadi disebutkan algoritma. Dengan algoritma itu bisa bisa mengeluarkan sinyal-sinyal secara otomatis. Bahwasanya ketika mau membeli, misalnya ERA itu sinyalnya buy alert. Oke, Anda beli, lihat lagi dulu chartnya, ya. Jangan main buy aja. Lihat Pak Angelo nanti juga menerangkan, lihat daily chart-nya, lihat intraday-nya, lihat mini chart, 15 minute chart kalau Anda intraday trader. Lalu juga jangan takut ketinggalan kereta api. Kalau Anda takut ketinggalan kereta api, harga tinggi takut ketinggalan, Anda jual, sudah naik 24%, Anda beli, ya. Padahal yang beli di harga di bawah 24% itu langsung take profit, Anda akhirnya tewas. Jadi jangan takut ketinggalan kereta api. Trading tidak hanya menit itu, trading tidak hanya jam itu kalau intraday, tapi juga ada jam pertama, ada jam kedua, ada jam ketiga. Ya. Oleh karena itu kalau Anda intraday trader, maka Anda harus menguasai istilahnya intraday charts yang ada, ya. Anda harus kuasai itu, ya. Apakah itu 5 minute charts, 10 minute charts, 15 minute charts, ya. Lihat dulu chart yang lebih panjangnya apakah sedang uptrend. Jangan sekali-kali chart yang lebih panjang sedang uptrend lalu beli. Alangkah baiknya kalau misalnya Anda membeli karena harga naik pada 5 minute charts, Anda pastikan bahwa chart 1 hour-nya juga uptrend, ya. Karena we only buy in the uptrend. Jadi jangan takut ketinggalan kereta api. Dan istilahnya market tidak hanya buka menit itu, menit itu, ya, akan tetapi juga buka setengah jam lagi, buka 1 jam lagi. Dan itu kalau intraday trader, terutama yang sahamnya volatile, itu kan naik turun. Anda dalam 1 hari bisa masuk keluar beberapa hari. Dan fokus. Kalau bicara soal
diversifikasi, intraday trading atau day trading tidak mengenal soal diversifikasi. Anda jangan terlalu cari saham banyak. Anda fokus kepada Anda yang saham yang memberikan pada hari itu kira-kira kesempatan. Itulah yang kira-kira disampaikan tadi. Saya selalu mendapatkan istilahnya undangan dari namanya exclusive strategy dari Amerika. Hanya satu kelemahannya. Apakah itu dari exclusive strategy tadi, atau saya juga sering mendapatkan undangan webinar dari Metastock karena saya kan merupakan member Metastock. Metastock itu di sini ada tuh dealernya tuh yang ada tulisan AMTA itu dealer Metastock Indonesia itu. Bahwa hampir setiap bulan Metastock itu mengadakan webinar. Yang diundang itu macam-macam. Siapa yang terkenal mulai John Bollinger, Tommy Dorsey dan lain-lain. Hanya saja kelemahannya, kalau di sana webinar, maka kita di sini harus jadi kalong jam 12 malam. Istilahnya lihat webinarnya, harus nonton wayang, harus wayangan. Ini nggak enaknya. Dan dari mereka-mereka yang telah berpengalaman. Tadi sengaja saya putarkan ya yang baru-baru saya sebetulnya ada 4 presentasi. Ini juga ya, saya anggap bagus baru saat ini mengenai day trading ya. Dan itu dapat dikatakan hampir untuk pemula semua. Hampir untuk. Akhirnya mereka itu akhirnya apa? Jualan juga gitu, jualan algoritmanya, jualan macam-macam. Nah, saya kira demikian mengapa sambil menunggu tadi peserta mencapai 50 orang, saya bukakan webinar yang saya ikuti dari Amerika. Nah, selanjutnya juga saya ingin sampaikan mengapa kita tunggu 50 orang. Kalau kita main sepak bola yang nontonnya 3 orang ya nggak asik main bolanya gitu. Ya, jadi sorak-sorak sendiri lagi. Jadi dalam hal ini kita akan bikin strategi lagi, sudah bilang saya apa aja loh. Bahwa rekaman ini tidak akan dibagikan di DeepMe ya, di Telegram ya. Tidak akan dibagikan di Telegram, hanya akan dibagikan di Gold Member, sehingga agar mereka bisa juga menghadapi supaya penonton kita tuh banyak. Yang nonton banyak kan senang juga. Baik, saya kira hanya itu pendahuluan dari saya. Tapi yang jelas ingin saya katakan bahwa jangan takut ketinggalan kereta api ya. Nah, kita lihat IHSG very bullish. Wah, dia tuh jauh di atas Tsuchibo. Nah, sekarang dia lihat ekornya ini menyentuh garis yang merah. Betul-betul dia ditembak lagi ke atas, didorong lagi ke atas. Jadi kemungkinan naik itu masih ada karena dia ditahan oleh garis merah. Garis merah itu kalau nggak salah Kijun Sen ya. Tenkan-sen atau Kijun-sen Pak Jun? Garis merah. Yang itu Tenkan-sen. Tenkan-sen ya. Ini yang biru Kijun-sen ya. Ini Chikou. Jadi ini IHSG tertahan oleh garis Tenkan-sen sebagai support. Ya. Jadi kita lihat di sini dia sedikit konsolidatif. Dan kalau menembus angka 69, nanti 669, sekarang dia di 6643, 50, kira-kira 60 poin lagi dia akan menjadi 6.700 dan akan terjadi sejarah, maka IHSG akan menyentuh all time high ya. Mari kita lihat ke kalau kita arahkan ke weekly chart atau mungkin kita arahkan ke monthly chart saja, kalau sampai menembus
Wiki, anaknya Wiki. Ini terlalu. Nah, ini all time high-nya. Ya, kalau kita lihat di sini all time high-nya adalah di angka 6.996. Kelihatan ya? Angkanya agak ke atas. Nah, di 6.696. Sedangkan angka sekarang adalah 6.643 hari ini. 6.643. Itu saya terlalu bawah itu tadi. Jadi akan terjadi sejarah ketika nanti IHSG menembus atau break all time high. Akan terjadi sejarah jika IHSG menembus break all time high. Kalau all time high-nya di sana kan tidak ada harga-harga di atas, tidak ada resisten lagi, tidak ada resisten lagi, tidak ada resisten. Jadi kemungkinan besar dia akan naik terus, itu resisten tidak ada. Nah, kemana targetnya? Targetnya saya kalau pakai Metastock itu ada yang namanya Fibonacci projection ya, Pak Anjero ya, dengan Fibonacci projection. Kita bisa proyeksikan ke atas Fibonacci extension dan Fibonacci projection. Yang akan sampai berapa? Bagi ahli Fibonacci, ya, bagi yang menguasai Fibonacci, itu kita bisa menjawab ada beberapa alternatif garis Fibonacci projection, tergantung dari mana kita menarik swing low-nya dan dari mana kita menarik swing high-nya, ya. Apakah jangka panjang, apakah jangka pendek? Dengan sendirinya kalau jangka panjang swing low-nya akan mulai dari sini misalnya, ya. Kalau ditarik Fibonacci-nya mulai dari sini, nanti kita tarik sampai di sini bagaimana? Akan beda hasilnya kalau kita tariknya dari sini sampai dengan dari sini. Tergantung, dan setiap trader itu berbeda, setiap investor berbeda. Apakah mau jangka panjang ataukah mau jangka pendek. Nah, Fibonacci juga bisa dipakai kan di intraday. Jadi kalau kita melihat tadi di kontan, di majalah kontan di IFF, ya, saya ditanya yang kira-kira sampai berapa oleh Mbak Sani itu, MC-nya pada waktu itu ya, moderatornya. Saya bilang Sani nggak bisa yang bilang akan, tapi secara teknikal bisa dicari targetnya dengan Fibonacci projection. Nah, kita sangat menunggu sekali IHSG menembus 6696 karena itu akan merupakan history dia hit all time high. 6696 ini belum ada lagi angka IHSG yang sebelumnya melampaui angka 6696. Jadi 6696 ini adalah angka tertinggi sampai saat ini sepanjang masa. Nah, kalau angka tertinggi sepanjang masa itu tertembus, itu akan merupakan suatu pertanda yang ditunggu-tunggu bahwa IHSG atau indeks akan terbang ke atas. Disclaimer ya, itu kan Anda pakai ilmu. Kenyataannya bisa saja ada terjadi perang yang tidak inginkan, ada gempa, ada macam-macam dan lain-lain sehingga ekonomi terganggu. Misalnya tidak kita inginkan juga ada third wave pada bulan Desember nanti, orang pada tidak memikirkan lagi prokes ya, kemana-mana sudah tidak pakai masker, berkerumun. Nah, sekarang hotel penuh. Tapi dengan mudah-mudahan dengan pemerintah
usaha-usaha pemerintah yang sangat ketat di dalam PPKM. Kalau toh ada gelombang berikutnya, tidak separah gelombang-gelombang sebelumnya. Dan kita harapkan gelombang itu tidak akan ada lagi. Saya kira demikian pembukaan dari saya. Selanjutnya waktu saya sampaikan ke Pak Angelo untuk melakukan jawaban atau ulasan-ulasan mengenai pasar untuk minggu yang akan datang. Ingat bahwa biasanya pasar itu akhir tahun ditutup lebih bagus karena ada window dressing. Terima kasih. Silakan Pak Angelo. Terima kasih yang saya boleh dikasih co-host yang Sorry. Co-host ya. Itu namanya Angelo Michel, bukan? Angelo. Kalau Michel Angelo saya cari dulu ke bawah. Nah, kalau akan dari paling atas. iya. Oke, makasih yang kita langsung share ya. Untuk IHSG masih dalam kondisi uptrend, kita lihat di sini. Coba kita cek, ini kan ada demand, sudah benar ya demandnya di situ. Ada demand lagi di sini. Setelah itu tidak ada tertangkap lagi ya. Nah ini ada bottom fishing. Coba kita lihat jam-jaman dapat nggak? Oh coba lagi. Ada penjualan ya dari jam-jaman, jadi kelihatannya memang koreksi dulu nih sebelum mencapai all time high-nya. All time high tadi 669 atau 6693 yang 696 ya. Itu dari Trading View ya? Dari Trading View. Oh, kalau dari AMTA 6693. Coba nanti saya cek nih. Beda-beda tipis lah. Beda tipis. Nah, ini kan ada di selling pressure yang cukup besar, kita khawatir ini ada koreksi dulu. Bagusnya sebegitu sih, koreksi dulu, jangan naik-naik terus. Nanti kehilangan momentum, bearish. Bagusnya kalau ada koreksi dulu bisa dapat momentum untuk rebound dan rally ya, melanjutkan uptrend, sehingga pada waktu bulan Desember kita bisa mengharapkan itu relatif tinggi harga sahamnya dan indeksnya. Jadi oke, kita boleh antisipasi nih ada koreksi ya dengan adanya selling pressure yang cukup besar untuk IHSG. Memang di sini ada bottom fishing, tapi kalau melihat cukup besar selling pressure-nya nih yang kemarin, kita mungkin akan berpikir dia turunnya ke sekitar sini ya, sekitar sini nih turunnya nih, sepadan nih selling pressure dengan demand power-nya. Sekitar sini, mudah-mudahan ke sekitar sini, lalu dia akan rebound dan rally lagi ke atas ya. Oke. Berarti cukup harus selektif, kecuali kalau 6687 plus 1% itu mus ke atas, berarti big player-nya nggak mau nungguin ya. Nggak mau nungguin untuk kasih murah lagi, langsung mau ditarik ke atas. Oke, itu untuk ISG. Sekarang kita masuk ke AMTA Stock Pick di Explore Buy ya, Explore Buy. Coba kita go. Apakah stock picknya nanti cocok untuk kita ikutan ya, atau tunggu dulu ya. Mungkin kita short by kode aja ya, simbolnya dari akrab betul, tambah barang terus ya, meskipun trading range kecil. Kita mau lihat yang terakhir itu selling pressure atau demand power sehingga akan lanjut. Oh, ternyata nggak ketangkap nih yang terakhir. Iya, yang terakhir nggak ketangkap ya. Ini apa? Yang gede banget. Berarti kita memang harus tunggu nih. Kalau kita lihat di chart daily, ini dia harus tembus ke atas berapa nih?
4660 baru akan oke ya. 4660 plus 1% tembus, ini berarti akan lanjut kencang lagi. Tapi kalau enggak, hati-hati, itu bisa koreksi ke area dimensi ini ya. Sekitar berapa nih? 4.500 kira-kira untuk akra. Jadi pantau aja Senin apakah 4660 ditembus ke atas atau enggak ya. Berikutnya Astra. Astra hot bandar nih. Nah, ini ada volume gede. Kemarin kita cek dulu itu apa. Kelihatannya lebih ke arah selling pressure nih. Kemarin enggak demand. Ini demandnya lebih gede. Memang ada selling pressure tapi lebih gede demandnya. Cuman demandnya sayangnya ini munculnya di setelah market tutup ya. Nah, yang paling menyebalkan nih kalau setelah market tutup ya, benar jam 15.15 itu seringkali bisa nggak valid ya. Jadi kita tunggu aja. Tunggu kalau dia tembus ke atas 6350 plus 1% baru ini hot bandanya akan betul-betul berlanjut ke atas dan terbangnya. Kita pantau aja dulu ya, takutnya dia masih koreksi. Berikutnya BDMN. Nah, ini selling pressure-nya gede dan demand yang mendorongnya itu kecil ya, nggak sebesar selling pressure, jadi kita tunggu aja dulu. Akan aman banget kalau sudah tembus ke atas 3050 plus 1%. Jadi hati-hati ya kalau yang lagi ikutan nih. Ini jangan dulu. Takutnya nanti masih di area resisten, dia nanti stop naik lalu lanjut turun. BJTM. Nah, ini demandnya cakep ini. Ini bagus nih. Silahkan ikutan aja langsung ya. Nggak usah pikir panjang lagi. BJTM cakep. Hanya saja trading range-nya kurang menarik, cuma 5%. Boga, coba kita cek ini demand benar, apakah ada tambah barang, benar tambah barang, langsung ikutannya walaupun hanya satu kelompok big player yang confirm buy and hold, tapi tidak ada perlawanan penjualan, langsung ikutan aja Boga. Berikutnya cash, CASH. Nah, kita mau lihat nih, volume gede terakhir itu apa? Ternyata selling pressure. Kita khawatir ini akan turun ke 183 dulu ya, jadi tunggu dulu ya. Pantau dulu, kecuali kalau 199 plus 1% ditembus ke atas itu baru akan oke banget ya. Jadi kita tunggu ya. Untuk apa tadi? Cash. IMAS sekarang. IMAS selling pressure gede, demand-nya masih kalah dengan selling pressure, jadi kelihatannya akan berat nih. Jadi jangan dulu. MLPT. Wah, ini ada selling pressure gede ya, demand-nya ini nggak bakal kuat nih untuk dorong dia ke atas ya. Jadi jangan dulu, ini bisa dia koreksi ke bawah ya. MPPA. Nah, ini balik badan yang kayak gini cakep nih, dengan demand besar seperti ini, peluang untuk ditembus ini besar nih. Silakan ikutan MPPA dengan targetnya, wah nggak ada selling pressure yang lebih gede daripada ini ya. Tadi cakep nih, silakan langsung ikutan hot bandar lagi. Trading range 37% lagi. Mantap. Langsung ikutan tuh MPPA. NATO ada demand. Ada selling pressure. Hati-hati ya. Bisa berat nih. Demandnya masih kalah dengan selling pressure. Jadi kalau mau aman sih jangan dulu. Karena selling pressure-nya cukup besar. PMMP. Wah, ini jangan nih, masih jualan. Ya, masih jualan, jangan dulu ya. Coba kita cek volume gede terakhir. Bisa jadi masih jualan juga. Oh, enggak, demand nih. Jadi bisa jadi dia mulai bergerak nih untuk PMMP ya. PMMP bergerak dengan capital gain sampai sekitar 470 ya, lumayan, nggak terlalu banyak juga. Silahkan yang memanfaatkan ya capital gain di situ. Oh enggak, tunggu, itu bukan selling pressure. Di 480-an ya selling pressure yang kuat. Jadi silakan nih yang mau ikutan di PMMP. Berikutnya SCMA. Wah, ini demand gede. Iya, selling pressure nggak ada lawannya tuh. Ini demand cukup besar nih. Silahkan nih hot bandarnya. Boleh diikutin tuh SCMA. Mantep.
Coba tag ini demand, ada demand lagi, silahkan nih yang mau ikutan tag sebelum dia diterbangin lagi ya, seperti di sini ya. Dengan trading range 27% bisa CHC nih dalam waktu singkat. Berikutnya tag Kim. Wah, ini juga cakep nih. Iya, cakep, tambah barang terus yang nggak ada tanda-tanda jualan gede di atas. Silahkan langsung ikutan tag Kim nih, masih mantap. Habis dikasih murah kemarin bottom fishing. Wika, ini juga kayaknya cakep nih. Iya, cakep ya. Coba kita cek volume gede terakhir. Iya, volume gede terakhir itu bener demand ya. Demand ada selling pressure tapi kelihatannya sudah selesai. Di support ke atas oleh demandnya, langsung ikutan aja untuk Wika. Berikutnya Wood. Wah, ini hati-hati, demandnya udah kena selling pressure yang gede nih. Takutnya nggak kuat, jadi jangan dulu ya. Ini dibayangi oleh selling pressure nih. Di sini memang oke ya, tapi nggak banyak yang ambil ya. Ada 3 kelompok, tapi jumlahnya nggak gede ya, kita lihat demandnya. Ini gede, tapi masih kalah dengan selling pressure. Ada tuh 2 selling pressure. Jadi bisa aja sih ke sekitar 800 sampai hampir 900 ya, masih lumayan, tapi kita nggak terlalu pasti. Tapi kalau kita lihat intraday mungkin bisa lebih jelas. Coba di intraday selling pressure gedenya di atas gimana. Ini demandnya udah gede banget sih. Oh, tetap luas ya. Jadi kelihatannya agak sulit kita pastikan bahwa dia masih akan lanjut dengan leluasa. Untuk Wood jangan dulu kalau dari Amta. Weton. Nah, ini juga cakep. Iya, ada selling pressure tapi kecil ya. Ini kena demand yang gede, dia akan lanjut ke atas rally. Silakan ikutan Weton. Oke, habis. Sekarang masuk ke hot bandarnya nih. Go. Iya, kita sort by symbol ABMM. ABMM. Oh, cakep nih hot bandarnya. Iya, dia ada bottom fishing di area demand, silahkan ikutan langsung ya. Tradingnya juga cakep nih, 19%. Bisa cukup CHC. Aisyah. Nah, ini juga bagus nih, cuman kayaknya bandarnya entah kenapa dibiarin satu cukup lama nih. Ada selling pressure tapi nggak segede demand powernya ya. Kalau mau aman sih, ya ada bottom fishing sih, jadi boleh ikutan nih. Bottom fishing yang kedua, kita harapkan dia akan menghasilkan rebound yang cukup signifikan dan ini sudah bagus ya. Jadi bisa di hold 2-5 hari. Silakan Aisyah ikutan dari bottom fishing. Akra. Oh, ini juga cakep. Oh, ini Akra ini udah ya dieksplor, baik kita skip. Astra udah dieksplor, baik kita skip. BBNI. Nah, ini kita cek. Emang masih cakep BBNI, belum ada yang jualan. Kalau yang takut tinggi ya salah sendiri. Masih bisa ikutan ya, belum ada tanda-tanda jualan di atas. Bird. Ini juga belum ada tanda-tanda jual di atas, baru tambah barang ya di tanggal 15 kayaknya tuh. Silahkan, mumpung dikasih murah nih, koreksi, ikutan Bird. Lalu BJBR. Wah, ini mesti hati-hati nih, coba ada volume gede. Terakhir itu apa? Oh, volume gedenya memang demand, tapi sekali lagi itu di jam penutupan ya. 15.15 sering meragukan. Tapi secara spekulasi, kalau ini memang demand yang benar, itu cakep banget. Jadi dia akan rebound nih, harusnya. Karena memang exit, tapi ini nggak confirm jualan ya. Jadi reboundnya ini benar nih. Memang kemarin tuh signal beli tuh, karena ini nggak ada yang turun. Silakan nih, memanfaatkan. Biasanya kalau exit tapi nggak ada yang turun itu ada kesempatan 5 hari untuk ditarik ke atas lagi ya. Kalau lewat 5 hari nggak naik, harus jualan ya. Silakan manfaatkan kesempatan BJBR-nya. BSDE, coba kita cek, ini kayaknya udah ada
Di area demand dia harusnya lanjut naik ke atas walaupun tradingnya cuma 8% jadi kurang menarik, tapi boleh yang mau BSD masih bagus. Di UCK ada demand cukup besar. Oh enggak ini. Dia masih di suspend, jangan dulu. Era ini kita mau lihat dulu tanggal 15 itu apa. Kalau selling pressure yang gede ya jangan. Oh gede nih. Gede ya. Sayang sekali. Ini ada demand. Dia bakal turun dulu nih, bisa-bisa nih ke 620 ya, sayang sekali. Padahal bagus dia. Ke sekitar sini nih, 620 baru akan rebound ya. Oke, berikutnya ESA. Nah, ini juga cakep nih. Silakan yang mau ikutan ya. Dia harusnya sih membal ke atas ya, ada spinning bottom sini dari tren pendek ya, dari sideways pendek ini. Silakan ikutan ESA dengan tradingnya 21%, bisa CHC juga tuh. JSMR ini, nah ini ada gede ini di tanggal 15 itu apa, coba kita cek. Sekali lagi di 15 ya, kita nggak bisa yakin apakah benar ini selling pressure yang kuat, tapi kalau mau aman sih kalau tembus ke atas 4400 itu baru akan oke ya. Jadi tunggu aja, kalau tembus ke atas 4400 itu akan oke banget. Mark cakep nih, nggak ada tanda jualan juga, silahkan langsung ikutan. MDKA ini kita lihat udah dekat demand sih. Coba kita cek di intraday-nya yang untuk hari ini gimana. Demand yang gede ya. Jadi silahkan nih ikutan untuk MDKA. Harusnya turunnya udah selesai itu. Harusnya rebound. PANR. Ini ada bottom fishing. Coba kita lihat volume gede kemarin itu apa. Oh, nggak terlalu gede ya. Kalau tahu selling pressure kita cek 1 menit, mau tahu yang gede banget itu. Oh, lebih ke arah demand ya. Tetapi hati-hati kalau berapa tadi 392 ditembus ke atas itu bisa bahaya. Jadi boleh ikutan spekulasi, tapi kalau 392 ditembus ke bawah harus lari ya, karena berarti selling pressure-nya gede. Oke, berikutnya PNBN. Demand cukup besar, selling pressure nggak gede, silakan langsung ikutan nih. Walaupun ada risiko dibiarkan sideways ya, tapi tetap ini demand sudah oke. Bandarnya sudah pegang banyak, tinggal tunggu ditarik. Cuman sayang tradingnya saya cuma 10% yang nggak terlalu menarik. Raja, ini juga belum ada tanda-tanda jual di atas. Kita lagi tunggu terbangnya. Kita kalau bermain di bottom fishing juga tetap profit ya, karena memang demandnya masih dominan. Silakan ikutan Raja nih, walaupun tradingnya hanya 11% ya. SCMA tadi sudah yang buy ya. Oke. Yang kedua, TINS. Nah, ini juga apa nih? Ada doji ya. Cakep nih. Kita berharap doji ini bisa bikin rebound, jadi silakan ikutan nih. Karena terjadi di area demand yang cukup besar. Silakan tuh untuk TINS. Berikutnya UNVR. Bandarnya sadis amat ya, demandnya cukup besar tapi dikasih bottom fishing terus. Silakan deh, tapi kalau mau aman ya tunggu ini naik ya, atau masuk sekarang dari bottom fishing juga bisa, karena belum ada tanda jualan gede di atas. Ini bandar UNVR ini kurang asik ya, bottom fishingnya dikasih beberapa kali. Oke, itu untuk hot bandar. Nah, berikutnya untuk orbit trade ya, kita cari yang downtrend karena cocoknya kan nge-short ya. Kalau untuk beli kan sudah di explore buy dan hot bandar tadi ya. Coba kita cek orbit trade Antam apakah cocok untuk short. Nah, ini ada
volume gede kemarin, coba kita cek nih. Ya cocok banget nih untuk nge-short. Silahkan yang mau nge-short dengan orbit trade diantam, jualannya gede tuh dan jualan terus kayaknya. Kalau yang lain agro. Nah, coba kita cek. Ada demand. Coba kita pecah di intraday. Takutnya dia belum cocok untuk di short nih. Ya ada demand cukup besar ya ini ya. Terus selling pressure-nya nggak ada di atas, jadi hati-hati nih. Masih jauh di atas nih selling pressure-nya. Jadi untuk nge-short jangan, takutnya dia naik dulu ke 2200 nih. Oke, berikutnya apa tadi? Tadi Cepin ya? Tadi Cepin bukan sih? Lupa saya. Oh bukan. Nah Cepin kelihatannya cocok nih untuk nge-short nih. Coba jualan terus, jualan gede, tapi ada demand di sini, tapi demandnya nggak gede ya. Kayaknya cocok nih untuk nge-short nih Cepin, silahkan nih ikutan Cepin untuk short. Indi jangan dulu nih, ada exit tapi ini nggak turun ya, itu biasa signal beli. Tapi kalau kita mau pastiin lihat intraday-nya deh. 1 menit. Iya, nggak pasti ya. Jadi jangan dulu untuk Indi. Jangan short dulu. Inco. Nah, Inco ada jualan nih gede nih. Demandnya kalah gede. Silahkan nih yang mau ikutan Inco untuk jualan. Memang dia ada doji, tapi selling pressure-nya cukup gede itu ya. Coba kita pecah di intraday. Iya, gede banget tuh selling pressure-nya. Demandnya kecil ya. Ini yang gede ini apa nih? Pastiin dulu ya. Tato. Aduh, nggak ketangkap yang paling gede itu. Pecah lagi, selling pressure. Jadi silahkan nge-short nih Inco. Cocok untuk di short. PTBA. Wah ini juga mumpung lagi ada jebakan Batman nih. Silahkan nge-short nih PTBA hari Senin. UNTR. Ini juga cocok buat nge-short nih. Gede banget jualan kemarin nih. Oke, itu beberapa ya buat cocok buat nge-short dengan orbit trade ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan Bapak Ibu. Kita mulai dari pertanyaan Pak Toto AALI. Saya udah short nih sahamnya. Jadi bisa cepat. Nah, untuk AALI jangan dulu Pak Toto, ada selling pressure gede nih. Coba kita cek yang kemarin itu apa ya. Ya, lebih ke arah selling pressure ya. Tuh, gede banget. Jadi jangan dulu Pak Toto untuk AALI. Kemudian ABMM dari Pak Yan, itu sudah di hot bandar tadi ya. Lalu ADI dari Pak Yan. ADI ini cakep nih sebetulnya. Coba kita cek yang hari ini volumenya gede. Apakah demand atau demand ya. Silakan nih. Nambah terus, nambah barang. Silakan Pak Adi. Adi cakep nih. Memang dia rebound saatnya. Adro dari Bu Clarissa dan Pak Yan. Nah, coba cek ini demand. Selling pressure kecil, silakan nih ikutan untuk Adro juga cakep nih. Agro dari Pak Hendro ya sudah tadi, dan Pak Sugiarto tadi sudah dibahas di Orbit Trade. Aisyah sudah tadi dibahas di Hot Bandar. Akra dari Pak Dewono sudah dibahas ya di Explore Buy dan Hot Bandar tadi. Antam dari Pak Alex dan Pak Prakas sudah dibahas juga di Orbit Trade. Argo dari Pak Erik nih, Argo. Ini cuma 10 juta rupiah rata-rata. 10 juta rupiah per hari rata-rata nilai transaksi. Sangat rekomen ya. Ini bisa beli nggak bisa jual. Secara big player kecil sih, secara bandar tri sih memang dia beli nih. Coba cek. Nggak kebaca ada yang beli. Ada juga selling pressure yang gede tuh. Jadi enggak. Jangan dulu ya. Berikutnya Bu Erna Arto.
Nah, atau coba cek yang terakhir itu apa? Ada doji soalnya. Spinning ya, takutnya spinning top. Oh, spinning top bukan nih, bukan. Demand benar, ada yang jualan. Ini demandnya berubah ya, jadi selling pressure. Tapi nggak terlalu valid. Yang ini yang valid nih. Jadi kelihatannya sepadan nih selling pressure di sini dan demand power di sini. Jadi tunggu dulu ya. Takutnya nanti nambah penjual. Apalagi ada selling pressure nih di sini nih, yang cukup besar ya. Jadi atau jangan dulu ya. Berikutnya Astra dari Pak Alek dan Bu Widi sudah tadi dibahas di Explore Buy. Asmi dari Pak Prakas. Asmi 700 juta rupiah per hari rata-rata nilai transaksi. Ini ada selling pressure gede, tapi mungkin dia akan dibawa dulu ke area demand nih di sekitar berapa? 252 ya, sekitar situ baru akan rebound. Kecuali kalau ada demand baru ya. Tapi kelihatannya enggak nih. Ini masih tekanan jual, jadi tunggu dulu Pak Prakas sampai sekitar 252 ya. Berikutnya Asri dari Bu Atik. Nah, ini juga cakep nih Bu Atik. Tambah barang terus, ada bottom fishing, silahkan ikutan nih. Asri, cakep. Asa dari Pak Sugiarto dan Bu Widi. Oh, ada yang jualan. Takutnya turun ke 3.000 nih, ke area demand, karena yang jualan cukup besar ya. Cukup besar, jadi jangan dulu ya untuk Asa. BBCA, Bu Erna. Coba cek. Ada volume gede itu apa? Oh, ada selling pressure tapi sudah kena area demand di sini. Kita mau cek apakah ada demand yang sudah mulai ada demand nggak nih? Ini demand daerah penutupan juga di jam 15.15, jadi takutnya nggak valid ya. Mendingan kita tunggu sih. Kita tunggu ya, masih ada selling pressure cukup gede di atas. Jangan dulu ya. Jangan dulu nih. Kalau mau ikutin dari bottom fishing ya jualnya hari Senin nih. Ada bottom fishing jualnya hari Senin. Kita akan pasti BBCA ini bagus ya. Kalau dia tembus ke 8250 nih. Awalnya kelihatannya oke, tapi tiba-tiba ada volume gede ini di tanggal 13 Oktober jadi meragukan tuh. BBHI dari Pak Steven. Coba lihat volume gede kemarin tuh apa. Kalau demand cakep. Ternyata demandnya nggak gede, selling pressure gede. Jadi jangan dulu ya. Kemarin itu selling pressure gede, dia masih akan turun dulu. Mungkin sampai muncul bottom fishing baru kita bisa ikutan. Jadi jangan dulu BBHI. BBNI dari Bu Erna. Dan tadi sudah dibahas di Hot Bandar ya, Bu Erna dan Pak Prakas. BBRI dari Pak Dewono. Nah, ini juga cakep nih. Tambah barang terus, silahkan ikutan nih BBRI Pak Dewono. BBTN dari Bu Hesti. Cek lagi. Nah, ini ada volume gede nih. Apa nih, kita tunggu. Takutnya koreksi dulu dia nanti. Kelihatannya ada selling pressure tapi nggak terlalu valid ya. Sudah beberapa hari kanalnya. Jadi kelihatannya bagus nih. Coba kita cek nih. Nah, ini dulu nih, lihat nih yang terakhir itu apa? Demand ya. Cuma 3 candle dilewatin. Jadi oke nih untuk BBTN, kelihatannya dia akan mulai rally, lanjutkan uptrendnya. Silahkan nih, cakep. BBYB dari Bu Erna dan Pak Prakas. Nah, itu ada selling pressure. Jangan dulu Bu Erna, Pak Prakas, selling pressure masih gede, demandnya kalah gede nih ya, jangan dulu. BDMN dari Pak Erik, tapi sudah tadi di Explore Buy. BEPS dari Bu Erna dan Bu Clarissa dan Bu Erni. BEX.
belum kayaknya nih, masih ada selling pressure kuat banget. Jangan dulu. BEPS. Oh, BEPS dari BNI ya, sekarang BEPS nih. BEPS saham baru. Coba cek yang gede itu apa, takutnya dikasih koreksi dulu. Kelihatan demand ya tadinya ya. Oh, ada selling pressure yang baru, jadi jangan dulu ya. Takutnya dibiarkan, udah ke area demand nih sebetulnya. Jangan dulu ya, karena ada selling pressure yang baru. Kita tunggu aja sampai ada demand yang terbaru juga ya untuk BEPS. BFIN dari Pak Simon. Ada selling pressure gede nih, dan bertambah terus penjualan. Takutnya ini demand-nya kalah ya, karena udah bertambah terus penjualannya. Jadi jangan dulu BFIN. BHIT dari Bu Eli. Ini juga jualan terus nih, jangan dulu BHIT. BP dari Bu Eli. Wah, kok begini ya, baru bangkit dari 50 ya. Coba kita pecah, ingin lihat. Iya, selling pressure, jadi jangan ya. Takutnya nanti mati lagi di 50. Bahaya. Bird sudah tadi dari Hot Bandar ya. BJBR juga sudah dari Hot Bandar. BJTM dari Bu Clarissa sudah dari Explore Buy. BKSL dari Pak Elani. Ada selling pressure tapi masih kalah dengan demand. Silakan nih Pak Elani kalau mau ikutan. Iya, demandnya yang mulai bertambah ya. Jadi silakan nih untuk BKSL. Cakep. BMRI dari Pak Hendro. Nah, coba kita cek nih volume gede terakhir itu apa. Takutnya selling pressure cukup gede sehingga akan dibawa koreksi dulu. Oh, enggak juga, cuman demandnya sayangnya ini di jam 15.15 juga ya. Suka kurang valid. Ya, kalau mau aman, tunggu sampai 732.5 plus 1% ya, kalau mau aman begitu sih. Masih belum meyakinkan BMRI. BNBA dari Pak Hendro juga. Ini masih belum yakin nih Pak Hendro karena selling pressure-nya gede banget tadi. Coba kita cek. Iya, ada selling pressure gede nih ya. Selling pressure gede ya, takutnya turunin lagi nih sampai di area demand sini. Jadi jangan dulu untuk BNBA. Boga sudah tadi Explore Buy, BOS dari Bu Atik dan Bu Eli. Wah, ini selling pressure gede, ini pasti tembus ke bawah, jadi jangan dulu Bu. BRIS dari Pak Hendro. Nah, BRIS coba kita harus pecah nih karena nggak kebaca ya. Demand lebih besar ya, ini bukan demand di sini. Ini demand. Selling pressure memang gede. Coba kita pecah lagi supaya lebih yakin. Takutnya penjualan yang bertahap. Ya benar ya, penjualan yang bertahap tuh. Ini penjualannya, penjualan lagi sehingga takutnya demand yang di belakang itu udah kalah tuh. Iya, benar. Jadi jangan ya untuk apa nih tadi? Untuk BRIS ya, jangan dulu. Berikutnya BRPT dari Bu Alisa dan Pak Dewono dan Pak Prakas juga. Wah, kita lihat volume gede di 2 hari lalu itu apa. Ternyata selling pressure yang gede, jadi jangan ya. Ini pasti akan turun lagi. BRPT jangan dulu. BSDE sudah dari Hot Bandar. BTPS nih dari Pak Dewono. Coba cek. Tambah barang terus, silahkan langsung ikutan nih. BTPS cakep. BWPT dari Bu Eli. Wah,
Ada selling pressure, tapi nggak gede ya. Cuman bandarnya ini entah kenapa dibikin sideways. Coba cek apakah penjualannya bertahap. Iya, ada indikasi penjualan bertahap ya. Jadi hati-hati nih, jangan dulu takutnya demandnya kalah nih dengan selling pressure yang sudah mulai gede di sini. Jadi untuk apa nih tadi? BWPT jangan dulu ya, bahaya. Bian dari Pak Lulus. Ini turunnya sampai ke area demand nih. Jadi boleh ikutan nih Bian. Kita berharap ini saatnya dia rebound ya untuk rally. Silakan Pak Lulus. Cash sudah tadi dari Explore by CBMF dari Pak Nasrun. Ini yang Ean rekomen kemarin nih. Tapi dia koreksi hari ini. Coba kita cek hari ini yang gede itu apa. Ada ya selling pressure tapi udah ada di dalam area demand. Jadi kalau mau spekulatif sih silakan ikutan ya. Tapi kalau mau pasti tunggu 85 ditembus ke atas baru akan memang confirm dia saatnya rally untuk ke 110 sini ya. Lumayan capital gain ya. Karena trading saya gede nih 31%. CPIN dari Bu Rokiati sudah dari Orbit Trade tadi ya. DMMX dari Pak Dewono. Jangan dulu nih Pak Dewono masih jualan nih. DSNG dari Bu Atik. Nah ini mungkin kita pecah untuk kelihatannya apa. Iya kelihatannya sih selling pressure kelihatannya yang dominan. Jadi jangan dulu. Untuk DSNG. DUCK sudah dari Hot Bandar. MTK nih dari Pak Bu Widi dan Pak Dewono. MTK ada demand. Targetnya di 1850 nggak terlalu gede ya. Capital gainnya. Jadi boleh sih kalau mau ikutan ya. Boleh. Cuman untungnya nggak bisa gede-gede banget. Ada selling pressure gede banget di iya sekitar 1850-an ya. Oke. Nah ngomong-ngomong yang request dari chat nggak bisa ya, harus join gold member dulu. Saya ketik di sini kalau yang mau join gold member nanti bisa requestnya di grup gold member ya. Jadi sekarang berharap aja bahwa yang diminta itu sudah dalam daftar request dari gold member ya. Kalau enggak ya silakan daftar di chat saya taruh form pendaftarannya, bisa dapat kesempatan nanya setiap Jumat selama setahun ya. Oke, silakan diperhatikan. Nah kita lanjut ya MTK tadi oke ya. Oke. Cuma di 1850 itunya targetnya. Era dari Bu Herni tapi sudah ya di Hot Bandar tadi. Esa dari Pak Elani juga sudah di Hot Bandar. Bu Widi. Excel dari Pak Dewono nih. Nah ini juga cakep nih kayaknya nih. Coba kita lihat volume gede terakhir itu gimana. Ini di 15.15 ya. Tapi nggak apa-apa kita cek lagi yang lebih gede. Ada selling pressure, tapi demand-nya nih sudah ada di bawah sini ya, lebih besar ya. Ini bisa turun dulu ke 3.000 ya, sehingga bagus aman tunggu di situ. Atau kalau ada tambahan demand ya. Jadi untuk apa tadi ini Excel kita lebih baik tunggu dulu, mungkin akan turun ke sekitar sini dulu ya, baru akan cakep. Karena demandnya cukup besar sih. Kita jangan mendahului big playernya ya. Berikutnya film dari Pak Dewono. Wah ini ada volume gede terakhir, kita cek dulu nih. Wah selling pressure yang gede. Jadi jangan, ini udah pasti turun lagi nih. One day trading doang menyebalkan nih. Udah selesai kan ini naiknya nih. Dia butuh demand yang baru untuk bisa lanjut naik ke atas ya. Butuh demand yang baru nih. Udah selesai dia. Berikutnya friend dari Pak Yan.
Wah, friend jualan terus nih, luar biasa nih. Mengecewakan ya. GGRM dari Pak Simon dari Buning sih. Nah, kita tunggu dulu ya. Ini masih belum jelas dia sideways. Demand-nya masih jauh di bawah, jadi lebih baik tunggu dulu ya. Sampai tembus ke 36.050 baru itu akan aman ya. Tunggu. Harum dari Bu Ena dan Bu Esti. Nah, ini ada satu kelompok big player yang jualan, selling price-nya pasti kecil ya. Dia sudah turun ke area demand, jadi kalau mau ikutan silahkan nih. Mudah-mudahan dia rebound ke atas ya. Tapi kalau mau nanti big plan-nya biarkan lama di sini, resikonya di situ ya. Kalau lama di area demand, tertahan uang kita di situ. Bagusnya sih tunggu ini balik badan. Ini balik badan itu baru akan oke banget. Harum. IMAS sudah tadi dari Explore Buy, IMJS dari Pak Erik. Nah, ini coba cek. Ini selling pressure nih. Oh, jualan terus ya. Jadi tunggu dulu. Dia mungkin akan turun ke 400 dulu, baru akan aman ya. Oke, MJS tunggu dulu. Inco dari Pak Diwono sudah tadi di orbit trade ya. INDF dari Pak Toto. Nah, ini ada selling pressure cukup besar, jangan dulu. Mungkin dia akan turun ke sini dulu ya. Kecuali kalau ada demand baru. Jadi jangan dulu untuk INDF. Indi dari Bu Leni sudah dibahas di orbit trade tadi. NKP dari Pak Ian dan Bu Clarissa. Nah, ini ada satu kelompok big player jualan. Kalau mau aman tunggu ini balik badan ya. Ini memang sudah ada di area demand. Jadi harusnya tinggal nunggu ditarik ke atas lagi oleh big player ya. Tunggu ini balik badan baru akan oke banget ya. Ditunggu untuk NKP. ISAT dari Bu Erna. ISAT, nah kita cek nih volume gede terakhir itu apa nih. Selling pressure, jadi tunggu dulu ya. Takutnya dia di bawah koreksi lagi ya, jadi jangan dulu. Ini jualan, takutnya double top nih bahaya ya. ISAT jangan dulu. ITMG dari Pak Hadi. Oke, ini ada volume gede kemarin, kelihatannya selling pressure situ, jadi bahaya tuh. Betul ya, ini jebakan Batman nih reboundnya, jadi jangan dulu ya. Untuk ITMG bahaya. Ini kalau di daily memang belum ketangkap, tapi di intraday sudah ketangkap bahayanya, jadi jangan dulu. Java dari Bu Rokyati. Java, coba cek demand-nya bagus. Ini ada gede nih. Kita takutnya itu selling pressure yang cukup besar ya, tunggu dulu. Oh, ternyata enggak ya, ini hanya demand yang berubah ya, jadi resisten biasa. Nah, ini demand-nya masih kuat ya. Kita tunggu aja tembus ke 1885 itu baru akan oke banget ya. Selling pressure-nya nggak terlalu besar tadi. Oke, 1885 ya, tembus baru akan oke banget. Berikutnya JSMR dari Bu Clarissa sudah ya, dari hot banner tadi. Kios dari Bu Anita. Jualan terus kios. Jangan dulu Bu Anita. Kepik dari Bu Eli. Ini juga jualan terus Bu Eli. Jangan dulu, bahaya. LPKN dari Bu Atik. Ini pecah dulu nih, karena nggak kebaca kalau main bottom fishing sih profit ya. Tapi kelihatannya ini lebih ke arah distribusi ya. Distribusi. Jadi ini sideways-nya bakal turun ke bawah nih, kecuali ada demand baru. Itu untuk Pak Prakas juga ya. LPPF dari Pak Prakas. Oke, ini ada demand. Nah, kemana ada volume gede, kita cek itu apa, takutnya iya, selling price cukup besar ya. Ini bisa turun ke 2800-an dulu, jadi jangan dulu nih. Untuk apa nih? Untuk LPPF jangan dulu ya. Jangan dulu, dia akan koreksi dulu ke area demand sini. Berikutnya LSIP dari Pak Hadi.
Nah, kita tunggu aja sampai reboundnya di area demand lebih aman. Ya kan ada satu volume gede takutnya selling pressure nih. Jadi kurang direkomendasikan ya, walaupun dia belum ada jualan tapi kelihatannya nih big player-nya distribusi nih. Coba kita lihat per jam. Ya betul ya. Jualan di atas, demand-nya di bawah ya. Tapi kalau jualannya bertahap, ya lama-lama demand-nya ke arah kalah ya. Jangan dulu. Untuk LSIP jangan. Oke, mapa dari Bu Clarissa. Wah, ini cakep kayaknya nih. Tapi kita lihat nih yang volume gede terakhir nih, khawatir. Iya, volume gede memang ada selling tapi sudah ada demand yang sepadan. Jadi silakan ya ikutan nih mapa. Kalau mau nunggu bottom fishing juga boleh, tapi ini sudah oke ya. Sudah oke, demand-nya gede tadi. Oke, berikutnya mana tadi? Hilang. Mapi dari Pak Toto. Nah, ini juga cakep nih, ada bottom fishing cakep, nggak ada tanda-tanda jual gede di atas. Silahkan nih Mapi ikutan. Mari dari Pak Erik. Wah, ini jangan dulu Pak Erik. Oh, enggak deng. Bagus nih, demand-nya gede di 560 nih. 570, 560, 570 nih. Resistance kuatnya. Jadi silakan ikutan nih capital gain-nya. Cukup lumayan nih. Karena tradingnya 21% sih ya, cakep nih. Silakan Mapi ikutan. Berikutnya Mari, sorry, bukan Mapi, Mari ikutan ya. Berikutnya Mark Hot, sudah di Hot Bandar ya. MBSS dari Bu Atik. Mari itu cakep tuh. Wah, ini gila banget nih. Ini dia sudah turun ke area demand sebetulnya. Tapi lebih aman tunggu ini balik badan ya, baru akan oke banget. Kalau balik badan nih, waduh cakep nih baliknya nih. Dipantau ya untuk MBSS ya. MCAS dari Pak Erik. Demand. Nah, ini bakal ditembus ke atas nih. Silahkan ikutan nih untuk MCAS nih. Karena kelihatannya dia akan lanjut ke atas nih. Selling pressure-nya ini bukan selling pressure ya, yang selling pressure tuh yang ini, kalah dengan demand-nya. Silahkan ikutan MCAS. MDKA sudah dari Hot Bandar tadi, MLPL dari Pak Sugiarto dan Pak Yan. Jangan dulu, MLPL masih jualan nih. Kalau dari chart intraday, kayaknya memang ada kesempatan capital gain ya. Sayangnya langsung waktu itu ada kesempatan capital gain tuh, sayangnya langsung muncul selling pressure gede, jadi ya gagal lah. Jadi jangan dulu ya untuk MLPL, langsung jualan bandarnya. MLPT sudah tadi dari explore buy, MPPA sudah juga dari explore buy, NATO juga sudah, NFCX dari Bu Anita. Nah, ini ada demand, selling pressure kalah. Selling pressure-nya mana nih? Jauh di atas, silakan nih ikutan NFCX ya, cakep nih. PNR sudah dari Hot Bandar tadi, Bu Helen. PG dari Bu Helen. Kita cek ya PG. Wah, jangan dulu Bu Helen, ini masih jualan terus ya PG. Pegas dari Pak Hadi dan Pak Dewono. Coba cek HKN-nya sih oke nih, cakep. Iya, cakep nih. Silakan, udah dikasih bottom fishing kemarin, langsung ikutan aja. PMMP sudah dari Explore Buy, PNBN juga dari Hot Bandar, PNBS dari Bu Atik. Jangan, PNBS masih jualan terus ya. Paul dari Pak Steven. Ini kita harus cek nih. Hari ini apa? Selling pressure ya.
Ini juga di hari terakhir, jadi jangan dulu ya. Udah penutupan ada volume gede banget. Jangan dulu nih. Ini demandnya nggak terlalu gede soalnya. Oke, untuk Paul jangan dulu. PSAB dari Pak Yan. Wah, ini kayak gini-gini susah dibaca nih, kita harus pecah. Ya, selling pressure. Ya, selling pressure ya. Menjelang terakhir itu, jadi jangan dulu. Demandnya nggak terlalu gede tuh, jadi jangan dulu untuk PSAB. PTBA sudah dari Orbit Trade, P1 dari Bu Elisa. Coba kita cek. Kita pecah dulu ya, di sideway ini ada apa. Oh, masih lebih kepada selling pressure ya. Iya, selling pressure nih. Jadi jangan dulu untuk P1 jangan dulu. Raja sudah dari hot bandar tadi, SCMA juga sudah dari Explore Buy, SGER dari Pak Steven dan Pak Dewono. Wah, ini sih langsung ikutan aja, nggak usah khawatir, nggak usah takut tinggi. Ini bandarnya tambah barang terus gede lagi, dengan trading nation 16%, mau bisa CHC langsung ikutannya SGR. Ship dari Bu Erni. Wow, Bu Erni mainan ini sama liquid tapi cakep sih. Coba cek yang volume gede 3 hari lalu tuh apa ya. Ya masih lebih kepada demand sih, jadi secara umum oke nih shape. Cuman hati-hati jangan gede-gede ya, karena kurang liquid. SMB dari Pak Toto. Ini ada gede tuh, takutnya apa tuh ya, coba kita cek ya. Kita cek intraday-nya. Selling pressure gede banget tuh. Jadi jangan dulu ya SMBR. Takutnya masih turun lagi ke sekitar 740, jangan dulu. SMGR dari Pak Prakas. Oh, ada volume gede, kita cek dulu di 15 menit. Ada selling pressure tapi ada demand. Udah diatasi, ada demand yang baru, silakan nih. Ada yang terakhir tuh gede banget, coba cek. Ternyata lebih kepada demand. Jadi SM apa nih? SMGR cakep nih Pak Prakas, silakan. SMRA dari Pak Yan. Ini juga cakep nih. Ada volume gede sih di tanggal 11, kita cek dulu itu apa ya. Ya memang selling pressure tapi demandnya lebih gede lagi, jadi cakep nih, silahkan. Nggak usah khawatir, selling pressure-nya kecil ya. SMRA ikutan. SRTG dari Pak Dewono. Cek ada demand, cakep nih. Belum ada jualan di atas, langsung ikutan aja SRTG. TAPG dari Bu Elisa. Jangan Bu Elisa jualan terus backplate-nya. Tech dari Bu Anita sudah ya, dari Explore Buy. Tins dari Pak Dewono sudah ya, dari Hot Bandar. Tekim dari Pak Alex dan Bu Hesti. Sudah tadi dari Explore Buy ya. Telkom dari Pak Toto. Ada volume gede kemarin nih, kita cek nih, takutnya itu bahaya. Ternyata tidak ya. Coba kita zoom lagi. Iya, lebih kepada demand ya. Silahkan, belum selesai nih kenaikannya Telkom, jangan takut tinggi. TNCA dari Pak Elani. Coba cek. Jualan terus, jadi jangan ya, demand-nya kecil. TOS dari Pak Prakas. Ada selling pressure, ada demand, tapi amannya tunggu balik badan ya.
takutnya dibiarin lama di area demand ini. Jadi tunggu aja twice sampai balik badan salah satu aja. Balik badan bisa cakap tuh. TPIA dari Bu Eli dan Bu Widi. Nah, kita harus pecah nih karena nggak kebaca di daily. Demand yang bertambah cakep, silakan ya. Silakan ikutan apa ini tadi? TPIA cakep. TRJA dari Pak Erik. Sam baru kali ya. Ada demand tapi kecil ya, lebih gede. Selling pressure, ya selling pressure di sini 2270 tapi karena trading nest-nya gede nih, mungkin masih bisa dapat capital gain. Tapi kita cek dulu volume terakhir ya, itu apa? Ya volume terakhir demand ya. Nanti hati-hati dengan selling pressure di atasnya ya. Silakan nih boleh ikutan dengan hati-hati ya TRJA. UNTR sudah di orbit trade, UNVR juga dari Hot Bandar, WG dari Bu Erni. Satu kelompok big player jualan, demand-nya gede, tapi ada yang gede di sini. Coba kita pecah ya ke awal list supaya bisa lebih jelas. Nah, memang ada yang jualan di situ. Oh, ada demand yang jagain ya. Ini bukan selling pressure yang di sini nih. Karena sudah ditembus beberapa kali, yang selling pressure itu yang di sini. Ya, ini nggak gede ya, nggak gede. Jadi kelihatannya nih masih kita anggap oke sih. Coba pecah lagi di sini. Tapi amannya sih tunggu ini balik badan baru itu akan oke banget ya. Ditunggu aja untuk WG. Wika sudah dari Explore Buy, WMUU dari Bu Erni. Ada bottom fishing. Ini bukan demand tuh. Ini yang demand. Nah, demandnya lebih gede daripada selling pressure nih. Silahkan ikutan bottom fishingnya ya. Karena ini harusnya rebound. Karena demandnya lebih gede. Oke. Itu untuk WMUU. Wood sudah di Explore Buy. WSKT dari Bu Clarissa. Oke, Bu Clarissa ini saatnya rebound dengan bottom fishing, berarti harusnya lanjut nih ke atas. Silahkan ikutan nih WSKT dengan tradingnya 19% cukup cakep ya. Weton sudah ya dari Explore Buy tadi. Oke, nah sekarang kita cek lagi. PTPP dari Pak Arif. Ya, PTPP belum. Nih yang belakangan nih bertanya. Saya cek di grup. Nah, ini juga cakep nih kayaknya. Bottom fishing dan mulai saatnya naik. Silahkan PTPP. Pak siapa tadi? Pak Arif. Lalu good ya. Good belum juga. Good. Nah, kita zoom. Cakep nih. Silahkan ikutan nih good Pak Arif. Bu Erna true. Jangan dulu nih. Jualan terus, tapi coba cek volume terakhir. Itu gede banget soalnya. Ternyata yang terakhir tidak terbaca ya. Jadi sebaiknya jangan juga. Nggak jelas. UVCR. Wah, mainan Bu Erna nih. UVCR. Iya, dia ada di area demand ya. Coba kita cek yang di 60 supaya pasti benar ada di area demand. Kelihatannya saatnya untuk rebound jangka pendek sih boleh nih Bu Erna. Jadi boleh ya. Hati-hati nanti di sekitar 570 tadi tuh ada resisten cukup besar ya. Ya, sekitar 570 sampai 610 ya, capital gainnya cukup gede sih. Silakan nih untuk UVCR Bu Erna, tapi hati-hati ya karena selling pressure-nya gede. Berikutnya, oke sudah habis sayang. Sudah habis. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kalau tidak ada lagi, saya kira cukup sekian karena sekarang weekend. Lebih baik pada cepat istirahat begitu ya. Nah kebetulan besok juga saya ada webinar lagi, siapkan menjadi host. Ya.